pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema yang sangat spesial, tentu saja berkaitan dengan akhlak. Karena memang inilah yang lagi kita garap untuk selama bulan suci Ramadan. Kita berharap bahwa nanti kita keluar akan memiliki akhlak yang luar biasa dengan dilunturkannya dosa-dosa kita. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Syaifuddin Gayo yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaifuddin Gayo, izin bertanya Syekh. Hidup semakin maju, hidup semakin modern, tetapi kenapa akhlak menjauh? Lalu bagaimana peran orang tua mengawal akhlak anak kita ini supaya tidak menjauh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting sekali saya. Kita semakin modern tetapi justru semakin tidak berakhlak. Semakin maju ya. Kalau semakin jauh dari agama semakin rusak akhlak kita. Walaupun maju modern yang sangat luar biasa, tapi jauh dari agama itu artinya jauh dari akhlak. Itu penting. Untuk anak-anak, mohon maaf, itu sebelum berkeluarga. Walaupun pertanyaan bagi seorang yang sudah punya anak, bertanya bagaimana saya mendidik anak-anak supaya menjadi akhlak lebih baik. Menurut ulama, sebelum berkeluarga, sebelum memilih istri, kata mereka milih ibu untuk anak-anak Anda. Perempuan sebelum memilih suami, milih ayah untuk anak-anak. Berarti pandangan kita ke depan, bukan milih istri yang cantik, suami yang gagah, kaya, bukan. Pikiran kita ke depan, itu cocok, layak untuk anak-anak atau tidak. Coba pikirannya. Ini yang pertama, berarti mulai dari apa? Dari pernikahan. Sebelum kita nikah, kita berpikir untuk anak-anak kita ke depan. Dan mulai mendidik anak-anak sejak kecil. Jangan, masih anak, masih belum balik, belum mengerti. Ada seorang ayah, bawa anaknya kepada guru. Anaknya umurnya 7 tahun. Minta tolong guru, boleh membantu mendidik anak-anak saya. Kata beliau, berapa umurnya? Kata 7 tahun. Udah telat ini, kata beliau. Coba lihat, udah telat. Padahal masih anak. Berarti mulai sejak kecil. Singkat saja yang terakhir. Kalau saya bicara mengenai mendidik anak-anak, khususnya di zaman modern ini, mungkin agak panjang. Tapi ada satu hal penting sekali bagi semua. Kita berusaha mendidik anak-anak. Kita berjuang sebagai orang tua untuk melahirkan anak-anak yang saleh, yang baik. Tapi kadang-kadang merasa belum berhasil. Artinya apa? Artinya sebenarnya bukan kekuatan kita, bukan karena keilmuan, bukan karena latar belakang saya, kecerdasan orang tua, tapi serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau menghadapi anak yang agak sulit, agak susah, akhlaknya agak jauh, angkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa karena gelarnya doktor, ilmunya S3, orangnya berilmu bisa mendidik anak. Bukan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua. Karena itu selalu memohon kepada Allah, selalu berdoa untuk anak-anak. Sampaikan kepada Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, saya enggak bisa mendidik anak. Saya agak susah ya Rabbal Alamin, tolong bantulah kami. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Jadikan anak-anak saya anak baik, anak saleh. Itulah kemampuan kami. Orang yang selalu berdoa memohon kepada Allah, dalam hatinya betul-betul serius ingin melahirkan anak-anak yang baik, gak mungkin Allah mengecewakan dia. Gak mungkin Allah mengabaikan dia. Apalagi di bulan Ramadan ini doa kita mustajab. Karena itu tolong Bapak Ibu seluruh jamaah, setiap hari jangan lupa doa untuk anak-anak. Sebutin nama satu persatu.
Sebutinlah hajatnya. Apa yang ibu ingin terhadap anaknya, akhlak apa yang rusak ingin diperbaiki, mohon kepada Allah, ya Allah perbaikilah anak-anak kami. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya belum bisa, saya sudah capek ya Allah. Curhatlah kepada Allah, curhat. Ya Allah saya sudah capek ini sama anak. Saya berusaha dia jaga salat, amanah, akhlak. Saya selalu hati-hati, saya enggak bisa temanin anak-anak saya kemana-mana, tapi engkaulah yang selalu bersama anakku. Ya Allah tolong. Itu serahkan, dan melalui doa semoga ya Allah anak-anak kita menjadi anak yang baik, saleh, salihah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Ustadz Jumahrudin, kita ingin mendengarkan nasihat dari Ustadz. Kalau kita perhatikan, tren yang terjadi adalah orang-orang tua modern yang hidup di era modern, anak-anak muda yang hidup di era modern, anak-anaknya segera dititipkan ke pesantren. Dan mereka merasa ya sudah selesai. Padahal yang paling penting ketika anak ini selesai dari pesantren, kembali ke rumah, bukankah kembali bahwa orang tua, bapak dan ibunya adalah seorang guru. Tetapi sayangnya kebanyakan kedua orang tuanya ini tidak pernah nyantri. Nah artinya akan terus terjadi konflik di dalam rumah tangga itu. Bagaimana ini? Kiai? Baik, ya luar biasa pertanyaannya Mas Agung. Ketika orang tua, ayah ibu, bukan cuma sekedar sebagai ayah, tapi sebagai sahabat, sebagai guru, itu bisa diciptakan di dalam keluarga. Maka pendidikan yang paling ideal itu adalah dalam keluarga. Itu. Tapi ketika di dalam keluarga ini tidak ideal, bapaknya sibuk, ibunya sibuk, bekal pendidikan pun tidak ada. Karena mendidik anak itu perlu bekal. Rata-rata orang pas mau menikah bicaranya pakai gaun apa, cateringnya apa, betul nggak? Betul nggak? Tidak pernah membicarakan bagaimana anak kita nanti mau kita didik seperti apa. Sehingga karena orang tua sekarang ini banyak mau praktek. Betul atau tidak? Kita tidak pernah kursus jadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu. Nggak pernah itu, nggak pernah belajar. Nah karena itulah dititipkanlah kepada pesantren. Memang menurut saya harus diakui rata-rata mayoritas keluarga sekarang itu keluarganya tidak ideal sebagai pendidik di dalam rumah. Betul atau tidak? Nah karena itulah pesantren, asal jangan sembarang pesantren, itu tempat yang ideal. Kenapa demikian? Karena anak itu bukan cuma disampaikan nilai tetapi disampaikan habit. Mereka bukan cuma di pesantren mengucilkan diri, mereka berinteraksi dengan teman-teman mereka yang berbagai macam perilakunya, ada yang teman yang begitu-begitu. Mereka secara otomatis langsung belajar nanti bagaimana berinteraksi dengan banyak orang. Itu ideal. Tetapi ada ayat Quran yang menarik. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah seperti perempuan gila yang menenun tenunan udah cakep-cakep, udah bagus-bagus, dirusak lagi. Apa yang sudah ditenun di pesantren itu dijaga. Kenapa demikian? Karena yang baik menurut anak itu bukan yang dikatakan Quran baik. Yang buruk menurut anak itu bukan yang dikatakan Quran buruk. Yang baik menurut anak itu adalah apa yang dilakukan oleh ayah ibunya. Kalau ayah ibunya ngegosip melulu, ngegosip itu baik berarti. Betul atau tidak? Kalau ayah ibunya nggak pernah baca Quran, nonton terus berarti baca Quran itu jelek. Maka kita sebagai kedua orang tua bagi anak-anak kita, kalau kita tidak mampu berbicara karena kita tidak punya pengetahuan, maka mari kita berikan ketauladanan kepada anak-anak kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semua kata menjadi sihir jika itu diberikan keteladanan. Wow, luar biasa. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Eli Susanti yang akan dijawab oleh Ustadz Jumahrudin. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Susanti, izin bertanya Ustadz. Bagaimana akhlak seorang anak yang mungkin punya ilmu yang lebih baik dari orang tuanya? Dalam memberikan pandangan pada orang tua yang mungkin kurang tepat dalam menjalankan perintah agama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini sangat terkait dengan yang tadi. Justru anaknya lebih pintar ini Kiai. Luar biasa. Pertanyaan yang sangat berkelas. Bagaimana caranya seorang anak
yang sudah berilmu atau ustadz ya, atau kiai lalu mendapati orang tuanya belum ideal, belum baik. Kalau bicara akhlak nih, subhanallah. Kalau ayah ibu kita bertanya kepada kita yang alim, kita mengatakan, sebentar ya, aku tanya Pak Kiai yang itu dulu. Subhanallah. Sebentar ya, saya tanya Ustadz Anu dulu. Padahal dia tahu jawabannya. Padahal boleh nggak kita menjawab kepada ayah ibu kita? Sangat boleh. Tapi akhlak itu citra rasanya tinggi sekali. Ini bukan soal boleh dan soal tidak boleh. Ya kan? Kadang jalan di depan orang tua kita saja, kita soal etika orang tua yang di depan. Maka walaupun secara fikih boleh saja kita menjawab. Tetapi kalau seandainya kita pun mau menjawab, kita mengatakan sebentar, tak tanya Kiai Anu dulu. Ibu, ayah, alhamdulillah Ananda sudah nanya Pak maka Kiai itu. Padahal kita udah tahu jawabannya. Katanya jawabannya begini-begini. Kata Pak Kiai Anu begini-begini. Nah itu yang pertama ya, kalau dia bertanya. Tetapi bagaimana merubah sifat buruk ayah ibu kita? Engkau tidak bisa menaklukkan pikiran orang sebelum engkau menaklukkan hatinya. Nyambung? Dan kita tidak bisa menaklukkan hati seseorang dengan pangkat kita. Dengan jabatan kita, dengan uang kita, kita hanya bisa menaklukkan hati orang dengan akhlak kita. Makanya lihat, ketika berbicara tentang ibu kita, wala taqul lahuma uff. Kalau ada yang lebih remeh dari uff, niscaya Al-Quran akan mengatakannya. Itu artinya apa? Artinya body language saja, bermuka masam saja tidak patut kita di hadapan orang tua itu. Itu akhlaknya seperti itu. Maka ketika orang tua kita kagum dengan akhlak kita, berarti hatinya telah kita taklukkan. Apabila hatinya telah kita taklukkan, niscaya pikirannya pun mampu kita taklukkan. Tapi sebagian orang tua karena rasa gengsinya sering mengatakan kamu ini sok tahu. Ini bagaimana menghadapi? Wah, luar biasa. Kalau ditanya orang tua sok tahu, luar biasa. Jangan pernah berargumen, jangan pernah berbantah-bantahan dengan orang tua. Sebenar apapun kita di hadapan orang tua, kita tidak pantas untuk berdebat kepada orang tua itu. Maka ketika dia mengatakan sok tahu, tak usah dijawab dengan kata-kata. Jawablah dengan pelukan dan ciuman untuk mereka. Luar biasa sekali. Baik, kita akan dengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Nugroho. Pak Budi, mic-nya mungkin bisa di-share? Ya, langsung berdiri Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi saya berpikir apakah akhlak seorang manusia atau akhlak kita itu fitrahnya baik, ataukah memang harus kita perjuangkan untuk menjadi baik, mengingat bahwa ada upaya-upaya untuk menghancurkan akhlak. Artinya saya berpikir bahwa akhlak itu tadinya baik, sehingga ada grand strategi atau bahkan niat menghancurkan akhlak suatu bangsa maupun manusia. Terima kasih Ustadz. Wow. Pak Budi, ini pertanyaannya bagus sekali. Ini berkaitan dengan salah satu hadis kalau tidak salah. Kita ini seperti lukisan begitu ya. Terserah kita mau melukis seperti apa. Melukis indah, melukis jelek, melukis gambar setan atau apapun. Itulah yang dilakukan oleh orang tua kita. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Insaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.